menjaga keharmonisan sama suami yang pastinya adalah bisa menerima kekurangannya dan bisa sabar. Nah itu karena kalau kita mencari kayak kurang terus kayak gitu ya akhirnya kan apa ya, ada keinginan kita itu untuk membandingkan, compare dengan yang lain gitu. Nah itu kan nggak boleh. Padahal kita sudah dikasih, ya ini yang harus kita pertahankan. Jadi ya terus sabar, terus bersyukur. Tapi benar deh, semenjak pandemi kemarin tuh aku tuh ngerasain rasa syukurku tuh justru malah lebih. Dulu waktu sebelum pandemi, ibaratnya dikasih fee, dikasih ratusan juta, miliaran, biasa aja loh. Sampai saat loh, ujian itu ada ujian ketika susah, ada ujian ketika sukses. Justru pada saat aku waktu itu lagi di atas, aku justru malah kayak hilang arah, aku nggak ngerasa kayak nggak bersyukur, dapat ini kok kayak biasa aja ya. Nah ini yang justru malah kita bisa kufur nikmat tuh di situ. Tapi ketika pandemi kemarin, ya Allah, usaha aku untung 500.000, untung 1 juta, untung ratusan rupiah gitu, itu rasanya alhamdulillah, seneng. Apa sih, passion, hasratnya itu tumbuh lagi gitu. Jadi akhirnya buat aku kalau ketika suami aku kemarin juga lagi pandemi, pendapatannya juga berkurang, aku malah bukan menjauh, malah makin kencang mendekatnya, karena ngerasa bahwa ya ternyata kesederhanaan ini yang bisa mendekatkan kita. Nggak perlu yang melulu harus dinner, dikasih berlian atau apa, enggak ya. Esensinya rumah tangga aku ya emang berdua sederhana. Pulang duluan. Belum. Kasih jauh. Cibubur nih. Bogor. Iya. Saat ini kan lagi marak-maraknya di kalangan selebritis yang lagi kejadian atau ini ya dalam rumah tangga. Ya. Itu menjadi pelajaran. Sangat. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman yang ngalamin ada masalah dalam rumah tangganya itu. Kita bisa pelajarin sih apa sih yang menyebabkan ya, selain dari mungkin ya banyak lah hal, mungkin sifat, temperamen, terus juga masalah ekonomi mungkin, ataupun mungkin masalah tersinggung ya, hal-hal yang kayak bikin cepat tersinggung. Nah itu justru malah menjadi kaca sih buat aku, dan bisa jadi kayak bahan pembelajaran gitu loh, buat agar rumah tanggaku jangan begitu. Tapi kan ada juga yang istilah kata masalah berpisah, ada juga yang kembali, malah yang kembali lebih erat gitu. Nah itu ujian tuh itu, karena kembali lagi sih gini, yang ngejalanin kan pasangan tersebut, yang tahu berat tidaknya adalah pasangan tersebut ya. Kayak aku dengan suami aku juga seperti itu. Nah, ketika sudah bisa berdamai, ketika sudah bisa penerimaan, acceptance ya, apa yang sudah misalkan wah ini suami udah menyakiti tapi kok kita masih bisa nerima. Nah, kenikmatan itulah yang yang mungkin bisa membuat mereka bisa lebih erat lagi. Tapi tetap sendiri melihatnya maksudnya gimana sih? Gini, sudah pernah dilukain gitu ya, tapi bisa balik lagi dan malah lebih erat gitu. Ya itu memang tingkat penerimaan pasangan yang tertinggi sih kalau aku lihat, dan dari situlah si pasangan yang sebagai pelakunya lah intinya, yang menyakiti duluan
harus menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa menerima lagi selain ya pasangan. Contoh misalkan suamiku bikin aku sakit hati, tapi aku nerima dia. Nanti dia akan bisa compare. Oh ternyata emang nggak ada orang lain yang bisa nerima, penerimaannya kayak bojoku lah ya. Bisa mungkin di salah satu contohkan dari kemarin gitu kan. Iya, oh iya, alhamdulillah, aku senang. Ternyata sebesar apapun itu ujian, cobaan, ternyata mereka malah semakin erat. Itu bersyukur, karena Allah kan paling benci dengan perceraian kan, kayak gitu. Dan kembali lagi kan kalau aku dari dulu memang aku support pastinya, aku woman support woman pasti. Tapi kembali lagi yang menjalani rumah tangga itu kan mereka. Kalau ternyata mereka bisa kembali baik, oh itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa dan kenikmatannya pun pasti akan lebih luar biasa. Dan terbukti memang. Kalau sempat ada komunikasi dengan Dede dan Ada kemarin kan waktu itu malah suamiku liburan, ngantor liburan, maksudnya suami aku ada schedule ke Bali, ternyata nganter, nah itu sempat komunikasi deh. sempat video call juga nggak sih? Kalau video call sih enggak, video call belum, waktu itu video call belum, cuma aku dikirimin videonya. Lihat perkembangan BBL gimana nih? Ya, alhamdulillah memang itu yang diharapkan karena di tumbuh kembangnya sekarang memang yang paling dibutuhkan kan kasih sayang kedua orang tua. Dengan anehnya orang tuanya sekarang kembali baik, bersyukur sudah tidak ada yang huru-hara ibaratnya kayak gitu. Ya emang adem, memang itu yang kita harapkan. Reaksi pertama kali di saat dikirimin video sama suami sendiri seperti apa sih? Bahagia banget, bahagia, seneng. Bahkan suamiku, Bunda, aku tadi nganter Leslar masa, nah, jadi seneng gitu. Terus juga fans Leslar pun juga ngetek-ngetekin aku, gitu. Seneng. Tapi ya ada juga yang kontra. Wah dulu aja gini, sekarang gini. Oh enggak, saya woman support woman. Ada apapun yang terjadi pasti akan mensupport yang ceweknya karena memang yang menjadi ibaratnya waktu itu menjadi korban kan. Tapi ketika sudah bisa menerima harus kita berikan kesempatan dan harus kita support. Berarti terakhir kontak sama Dede pas kapan ngobrolin apa? Ya itu ayo dong kalau misal ini simulator yuk gitu, nanti ayah Hendra yang nemenin kayak gitu. Nah, habis itu udah deh, aku juga udah sibuk. Jadi aku baru bisa komunikasinya lewat DM dan juga komen di Instagram. Palingan ya komunikasi lewat WA apa, itu lebih ke menanyakan kabar. Oke, thank you Kak.